Halo semuanya, selamat datang di program tahunan kita di Macata. Mari cari tahu. Ya, selamat datang di program tahunan kita yaitu Mari Cari Tahu atau bisa kita kenal sebagai Macata. Di episode perdana kita yaitu obrolan irama. Nah, dari episodenya aja udah terdengar banget kalau kita bakal ngomongin seputar musik, genre-genre musik apa aja sih, ada apa aja di dunia ini. Dan maka dari itu kita bakal bahas singkat. Tapi sebelum itu aku mau tampilin video tape mengenai profil dari Simba. Ini dia. Jazz Bezenan itu komunitas teman-teman yang mau belajar jazz, yang masuk tanpa syarat apapun, tanpa kartu anggota, secara itu dan sebebas itu. Kalau ngomong mulainya dari mana, itu sebenarnya kita melanjutkan estafet dari kakak-kakak kita. 2001 di sini di dekat Bentara itu, sekarang jadi Silo apa ya? Itu ada kafe namanya Shaker. Itu tahun 2001 sudah ada kakak kita yang sudah rutin jam session di situ. Terus kemudian pindah kafe ke kafe sampai 2009 akhir di Deglik sini juga, di daerah Kota Baru juga ada kafe namanya Deglik. Terus tutup terus sama Pak Jaduk, ditembungkan di sini di Bentara sama Romo Sindu yang mengepalai Bentara Budaya Jogja. Terus akhirnya sama Romo Sindu nggak apa-apa, tampung aja di Bentara setiap Senin. Makanya kenapa Senin? Kalau anak-anak musik biasanya kosong tuh hari Senin. Kebalikannya kerjanya, weekend tuh kerja, weekdays itu libur. Terus dikasih nama Jazz Bezenan itu ya ketika pindah di sini sama Pak Jaduk. Jazz Bezenan, jazz setiap Senin. Datang mau bantu-bantu, mau setting apa, ngejam, udah. Perkara nanti pengen belajar bisa apa enggak itu tergantung individu masing-masing. Keaktifannya gimana, itu kan terserah masing-masing tuh. Ada mulai datang dari nol, mau belajar drum dari nol sampai dia bisa itu kira-kira 2 tahun, tapi orangnya aktif banget. Ngejam sini datang. Kalau ada senior sudah ngejob di tempat lain, tergantung kalau mau bisa itu tergantung individu masing-masing. Kita cuma menyediakan fasilitasnya aja. Ayo belajar. Nah, itu dia tadi profil singkat mengenai dari Simba dan hobinya kesehari-harinya dalam bermain musik. Nah, ngomongin soal musik tadi itu teman-teman, tadi kalian udah lihat juga mengenai video tersebut ada tulisan jazz. Apa sih Mas? Jazz apa jazz? Jazz. Ya, jazz. Jadi untuk jazz itu sendiri bakal kita bahas di segmen pertama ini. Tapi sebelum kita ngomong soal jazz itu sendiri, kita bakal coba mengulik dulu tentang Simba ini tuh siapa. Teman-teman tahu Sheila on Seven? Pada tahu? Tahu kan? Tahu. Nah, Simba tuh suka banget sama Sheila on Seven. Jadi beliau itu adalah salah satu penikmat musik Sheila on Seven juga ya. Jadi kita bakal coba nanya-nanya profil singkat mengenai Simba itu, oke? Halo, Mbak. Halo. Apa kabar? Ya, alhamdulillah, Mbak. Biar lucu aja. Berasa tua banget kalau digituin ya. Biar lucu aja. Terus oke, jadi Simba itu tuh sebenarnya panggilan dari kapan? Bang, dari kuliah itu. Karena aku dulu kuliah itu telat 2 tahun kan. Terus baru masuk di 2003. Terus akhirnya anak angkatanku manggil aku Simba. Dari jurusan ke fakultas ke universitas sama sampai akhirnya keluar. Ya sudah, pakai aja nama itu. Nah, tapi kan kalau misalnya panggilan Simba ini tiba-tiba banget atau kayak Simbanya aja yang kelihatan tua gitu. Namanya bermutu ya, bukan tua ya. Karena Mbah nih, berarti kan dia tua. Enggak, karena aku dulu waktu masuk kuliah itu kan aku telat 2 tahun. Yang pertama ketahuan bahwa aku angkatan lama itu aku dulu, padahal banyak yang lebih tua. Capnya ke aku, akhirnya ya udah dipanggil itu sampai keluar pokoknya dari jurusan, fakultas, universitas sampai keluar. Ya sudah tak panggil lagi. Tak pakai aja lah. Berarti sudah melekat banget ya sama nama Simba ini, mau dimanapun. Yes. Nah, ngomongin soal musik, Mas. Masnya tuh suka nggak sih sama musik itu sendiri? Bukan cuma suka, sekarang dari kerjaan. Oh, berarti udah ini banget ya sama musik. Itu udah darah daging banget. Berarti kalau jiwa dibuka nih, ya keluarnya.
Ya emang aku main musik dari kecil, terus aku kenal musik dari kecil, terus dengan beberapa genre yang baru in ya di era itu ya, genre-genre musik-musik keras. Baru waktu kuliah aku dikenalin sama kakak tingkatku di UKM, dibawa ke teman-teman komunitas jazz. Akhirnya kenal, oh seperti itu musik jazz. Gitu ceritanya. Oke. Nah, teman-teman itu dia tadi profil singkat mengenai dari Simbah. Mungkin kita bakal ngebahas mengulik apa sih sebenarnya jazz ini gitu tuh. Apakah jazz ini itu juga sebuah musik yang emang populer di dunia sekarang atau di dunia entertain yang sekarang gitu kan. Karena menurut aku pribadi teman-teman, musik jazz itu tuh masih asing gitu loh. Aku tahu jazz, cuman aku tuh belum tahu kayak musik-musik mereka itu seperti apa, artis-artisnya itu seperti apa. Maka dari itu makanya aku mendatangkan Simbah ini untuk mencari tahu juga. Mungkin buat informasi buat teman-teman juga, kayak kita tuh belajar bersama-sama mengenai musik jazz itu seperti apa. Siapa tahu musik jazz ini tuh bisa relate sama kalian juga. Nggak cuman ngomongin soal musik-musik yang lagi hits banget kayak K-pop, terus metal-metal yang lainnya kayak gitulah. Mungkin kita bakal coba bahas itu lagi di segmen berikutnya. Cuman kalau buat sekarang kita coba, aku mau nanya jazz itu sendiri mas. Yep. Nah tadi aku sempat lihat di video tape itu tuh ada tulisannya band Senen. Ya. Nah itu tuh komunitas jazz atau gimana mas? Ini mau ngomongin jazznya dulu atau komunitasnya dulu? Kita komunitasnya dulu aja. Oke. Komunitas jazz Bencana itu sebenarnya SW dari kakak-kakak kita yang dulu mulai sekitar tahun 2001-an apa ya, sudah ada namanya jam session. Kalau di tradisi jazz itu ada namanya jam session. Itu kita main terus intinya nggak pakai latihan lah. Tahu-tahu mak betunduk gitulah. Istilahnya ngejam di situ. Itu tradisinya jazz ya. Mulai ada di Jogja itu tahun 2001-an sampai, tapi belum di Bentara, itu masih di kafe. Kafe tutup, pindah kafe yang lain, kafe ini tutup, pindah kafe yang lain, sampai 2009 itu Pak Jaduk Ferianto akhirnya mencarikan tempat nih. Kita nggak punya tempat lagi nih. Kafe yang terakhir kita tinggal itu tutup. Akhirnya nembung ke Pak Sindu yang ada di berarti Bentara. dari 2001 sampai 2009 itu untuk JMS itu sendiri berarti belum punya tempat khusus gitu ya? Belum punya tempat, belum punya nama. Aktenya belum lahir itu pas itu tuh, belum ada. Berarti keliling-keliling kafe. Iya. Sesuai panggilan. Oh bukan, jadi kita kemana nih, kafe ini nih, kita ngejam di sini nih, tiap minggu nih. Tiba-tiba kafenya tutup, kita harus cari tempat lagi nih, yang lain gitu. Pindah-pindah kafe terus. Kalau kafenya tutup, kita ganti kafe yang lain gitu-gitu. Kan nggak semua kafe itu bisa long lasting. Nah, berarti selama 8 tahun itu mas, dalam sehari itu bisa pindah berapa kafe? Enggak, maksudnya kafenya itu misalnya di kafe ini tiap hari Senin. Oh ya. Itu kalau sudah, ternyata selama beberapa bulan kafenya bangkrut, tutup gitu. Kita pindah. Selama 8 tahun kita nomaden seperti itu. Akhirnya 2009 sama Pak Jaduk di tembungan ke Romo Sindu. Gimana Bentara mau nambung enggak ini buat acara jam session, boleh enggak? Akhirnya Bentara oke, kita ke situ. Desember 2009 terus dikasih nama Pak Jaduk jazz Senin, jazz setiap Senin. Kenapa Senin? Karena kalau weekend kita kerja. Kerjanya di weekend ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita udah nanyain singkat teman-teman mengenai JMS itu seperti apa, udah dijelasin juga. Nah, aku mau nanya sama Simbah mengenai isu tentang apakah benar jazz itu sendiri memang hanya dikhususkan untuk kalangan-kalangan atas seperti itu. Oke. Nah, itu bakal nanti dijawab sama Simbah di segmen berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Macata, mari cari tahu. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Dika di Macata, mari cari tahu. Nah, kita sekarang udah ada di segmen kedua. Seperti aku bilang tadi teman-teman, jadi kita bakal ngomongin isu terkait musik jazz. Aku dengar-dengar dari berita itu katanya musik jazz itu adalah seleranya kaum atas. Jadi apakah benar? Apakah maksudnya itu kayak orang-orang yang kalangan menengah dan kalangan bawah itu tidak boleh menikmati musik? Sedangkan yang aku tahu pribadi,
musik itu kan semua boleh mendengar gitu. Terlepas dari usianya mereka, status sosial mereka, itu tuh mau siapapun pendengar itu dibebaskan. Nah, untuk jazz itu sendiri apakah itu benar? Makanya akan kita tanyakan langsung ke Simbah. Mungkin dari Mbah akan menjawab itu semua. Nah, gimana Mbah? Tanggapannya Mbah mengenai isu tersebut? Oke, sebelumnya Ranu harus minum dulu ya. Enggak ada air di sini. Kan kita konsepnya lagi di dalam ruangan. Enggak, di pantai soalnya. Kita harus tarik mundur dulu kalau ngomong secara jazz. Jazz itu lahir dari budak-budak Afrika kulit hitam yang ada di Amerika ya. Namanya budak-budak. Mereka ada di lapisan sosial paling bawah. Di bawahnya orang-orang kulit putih. Iya, aku tahu tuh di abad pertengahan 20 ya, Mas. Ya. Ya. Terus mereka tuh juga pengen orang kulit putih itu di Amerika tuh juga bawa alat-alat musik mereka. Tapi orang kulit hitam nggak boleh nyentuh itu. Terus akhirnya mereka belajar tapi diam-diam, nyolong-nyolong tuh belajarnya. Dengan gaya mereka sendiri yang notabene mereka orang Afrika kan. Akhirnya muncullah musik misalnya Dixieland, ragtime, blues, akhirnya swing, terus akhirnya ke bebop itu ya yang disebut orang sering disebut jazz ya. Kok reggae gitu, Mas? Reggae itu ada di Karibia, di Jamaika. Bukan di Amerika. Walaupun ada yang bilang kalau saling berkaitan juga karena basicnya orang-orang Afrika juga yang memainkan ya. Terus setelah tercipta apa yang mereka sebut itu jazz, akhirnya di tahun kalau nggak salah di tahun 30-40 kasino Amerika itu berkembang karena Amerika makin ramai kan itu. Dana jajahan kan itu dulu. Kasino makin berkembang, terus jazz itu dibawa ke kasino-kasino yang notabene yang bisa mengakses itu adalah orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih yang Betul. pada masa itu memang dianggap kasta mereka tuh paling tinggi. Seperti itu. Ya. Terus mulai ditemukan juga piringan hitam dan segala macamnya. Jadilah terindustrialisasi lah. Akhirnya karena yang bisa mengakses itu orang kulit putih, kesannya bahwa musik jazz ini yang musiknya orang kaya. Nah, dari situlah ketimpangan sosialnya itu ada di situ ya, Mas ya. Betul. Dari situlah ketika orang menyebut bahwa jazz ini musiknya orang kaya ya, karena mereka yang bisa mengakses itu orang-orang kulit putih. Pada masa itu. Tapi stigma itu ternyata berlanjut sampai ke mungkin tahun 90-an atau 2000-an ya. Masih bahkan mungkin sekarang masih ya orang masih mungkin orang rasis itu sampai sekarang tuh masih ada sih, Mas. Dan orang nyebut musik jazz itu musik mahal itu masih sampai sekarang nggak sih? Kalau menurutku sih masih ya, bahwa jazz itu ternyata musik orang yang punya strata sosial tinggi lah. Disitulah kenapa teman-teman dari Jazz Pesantren ini punya wacana lah, punya suatu pemikiran bahwa oke lah kita akan kembalikan nih musik jazz sesuai dengan apa ya kemunculan seperti apa, bahwa jazz itu bisa aksesibel untuk semua kalangan. Terus intinya kita balikin lagi bahwa orang bisa mengakses musik jazz dari strata manapun. Makanya kita nggak pernah ada tiket, terus kita nggak akan menuntut kamu untuk pakai fancy dress segala macam, nggak. Semua bisa datang, bahkan dulu ada angkringan juga, pakai sendal jepit, apapun bebas lah. Yang penting orang mau datang, ayo. Wah, ini jadi bukan melawannya, bukan vis-a-vis ya, tapi kita memberikan alternatif yang lain. Benar. Orang tuh bisa mengakses jazz lewat sini loh. Itu ada di sekitar saya kebetulan. Jadi menarik banget ya teman-teman ya. Ternyata aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata musik jazz itu mereka tuh bermula dari kaum Afrika itu sendiri di abad ke-20 dan populernya itu karena pada saat itu kasino yang seperti dikatakan oleh Simbah itu bukan intro ya. Ya bukan, kan itu dono kasino intro beda, Mas. Sekai itu. Jadi kasino yang kita maksud ini adalah lapak judi di Amerika seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Macata, mari cari tahu.
Jadi ini tuh tadi kita udah sempat bahas juga terkait apa namanya isu yang diangkat Ya. sama Simbah tadi udah dijelasin juga. Ternyata sebenarnya musik itu guys seleranya tuh semuanya sama. Jadi teman-teman itu nggak perlu takut. Nah, buat teman-teman yang ada di Jogja atau sekitaran Jawa manapun, teman-teman kalau mau menikmati musik jazz ya, jazz bener kan Mas ya? Ya. Jazz itu tuh teman-teman bisa langsung datang ke JMS yaitu Jazz Band Senen yang dimana Jazz Band Senen itu bakal selalu tampil di Hari setiap Selasa. Senin dong. Karena Oke, setiap oke, hari oke. Senin, ya Oke. kan, bukan Selasa. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih sama Simbah tuh orangnya kayak gimana, terus komunitas jazz itu seperti apa, teman-teman bisa langsung kepoin banget ke JMS itu sendiri. Bisa langsung datang ke tempat kayak gitu. Yes. Jadi dipungut biaya Mas? Enggak, Nggak gratis. sekali itu, gratis. Kemarin aku juga sama teman-teman tuh udah kesana guys. Jadi tenang, aman, nggak ada dipungut biaya. Paling kalian di sana cuma disuruh bantu-bantu doang lah, angkat-angkat. Sama pull up ya. Iya, Pull up. militer kalau itu namanya mah. Kalau mau datang silakan, mau ikut juga boleh. Kita juga nggak mensyaratkan harus bisa musik juga. Kalau aku di sana datang cuma bantu doa gitu, Mas, yang lain pada angkat-ngangkat kayak gitu. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting membantu. Benar kan kita membantu. Nggak Ya. bawa ART sekalian ya. Terus ini apa namanya? JMS itu sendiri Mbah ini katanya salah satu orang yang ikut apa namanya mempopulerkan JMS itu sendiri. Atau Mbah sendiri atau ada teman-teman juga gitu. Kita semuanya, nggak aku sendiri, semuanya. Dulu semua memang di awal jadi ini memang kita apa ya? Sebenarnya kita itu nggak nyari penonton, jujurnya ya. Kita itu tempat ajang untuk belajar sama teman-teman yang pengen belajar. Ayolah, dan nggak ada syarat khusus untuk langsung bisa main musik. Ada teman-teman juga yang mulai dari nol juga ada belajar di komunitas. Cuman kebetulan ada yang mau nonton kita belajar gitu. Itu bukan pertunjukan murni sebenarnya. Itu. Jadi semangatnya untuk belajar sih, bukan untuk apa namanya show murni itu enggak. Oke. Ini obrolan kita udah semakin menarik ya teman-teman ya. Kita mungkin aku bakal tanya-tanya lagi seputar JMS itu sendiri karena aku juga penasaran mumpung ada orangnya langsung nih. Aku juga pengen mengulik lebih dalam lagi mengenai musik jazz itu sendiri seperti apa. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap di Macata. Mari cari tahu. Halo semuanya, selamat datang lagi di Macata. Mari cari tahu. Oke, gak kerasa udah 3 segmen kita ngobrol bah ya dari ya makanya cepet banget kan gak kerasa tiba-tiba udah di penghujung acara aja gitu. Nah, tapi aku tadi kan sempat ngomong juga di sebelumnya kalau misalnya aku tuh pengen masih mencari tahu tentang JMS itu sendiri karena aku pribadi suka banget sama musik dan aku sepenasaran itu sama musik. Nah, aku tuh penasaran banget sama jazz. Tadi tuh Simba udah ngomongin mengenai jazz band Senen itu seperti apa. Nah, mungkin aku bakal coba mengulik lagi lebih dalam gitu. Jadi, yang aku mau tanyain itu adalah Mbak, JMS itu sendiri katanya aku dengar-dengar ya, karena aku juga sempat lihat di sosmed. Itu tuh wah, rame banget Mas. Sampai bahkan ada yang katanya tuh dari luar negeri. Itu bener nggak sih Mas? Dulu iya. Jadi nggak tahu dari mana awal-awal jazz band Senen itu juga banyak peristiwa lucu sih menurutku. Tiba-tiba ada kabuki dari Jepang itu minta ngejam. Gimana nih? Kabuki mereka teater kan? Iya, tapi bisa mereka Mas. Ya akhirnya terus ya sudah kita main musik, mereka merespon. Oh iya. Ada yang ngelukis juga. Atau ada yang ngelukis. Terus ada beberapa artis juga mampir tahu mampir ke situ. Kita juga nggak ngundang. Nggak punya duit soalnya. Mereka datang sendiri. Terus banyak persinggungan dengan kesenian yang lain. Jadi kita sangat-sangat terbuka. Bahkan banyak band indie juga yang main di Jazz Band Senen. Jadi kita nggak menutup kemungkinan bahwa harus banyak jazz. Enggak, bahwa kita menegaskan sekali lagi bahwa jazz itu sangat-sangat cair ya, sangat-sangat terbuka ya dengan apapun, bentuk kesenian apapun. Sangat mentoleransi gitu ya. Betul sekali. Bahkan dulu pernah ada fashion show juga. Tahu-tahu ada. Jadi rombongan dari Ada di mereka itu dari luar kota cancel acara, bawa rombongan fashion show, bawa rombongan kesenian tradisional, tahu-tahu disuruh ke Jazz Band Senen, nggak tahu siapa yang nyaranin. Akhirnya ke situ. Ya sudah kita terima saja. Oh, iya. Nggak ada masalah. Berarti semua orang datang tuh karena pengen ikut serta
apa ya? Ya, karena memang itu akhirnya meluas jadi fungsinya dari ruang publik. Jadi monggo silakan manfaatkan aja apa yang Jadi ada ketertarikannya sendiri juga ya. Selain kita belajar jazz itu yang utama kan. Ya, aku tuh penasaran Mas, itu kantor menetap apa ya? Maksudnya tempat buat tampil jazz itu kan sekarang udah ada tempatnya sendiri kan. Nah, itu tuh di mana ya letaknya biar penonton yang di rumah juga pada tahu gitu. Ada di Bentara Budaya di gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto. New City ya, Kota Baru. Silakan kalau New City Kota Baru. Baru Aku baru Mas. New City Kota Baru. Oh, Kotbar ya. Nih buat teman-teman yang Kota ada Baru, silakan kalau mau join di hari Senin. Hari Senin malam. Ya. Karena acaranya hari Senin, Mas. Betul. Jadi buat teman-teman, ada lagi info nih. Silakan bisa kepoin juga beberapa album dari Jazz Senin. Kita sudah keluar beberapa album juga. Oh ya. Di portal digital ya. Silakan mau iTunes mau Spotify monggo silakan, nanti bisa dicek. Ketik aja Jazz Senin ini keluar beberapa album di situ. Teman-teman yang mau penasaran sama musik album Jazz Senin itu seperti yang udah diomongin sama Simbah, teman-teman bisa kepoin langsung di Spotify-nya dengan ketik keywordnya apa Mas tadi? Jazz Senin aja. Jazz Senin ya. Jadi JMS Jazz Senin gitu. Jangan Jazz Band Selasa, nggak ada. Kalau nyarinya kayak gitu mah nggak bakal ada gitu ya. Karena acaranya di hari Senin. Jadi buat teman-teman udah tersedia di Spotify, YouTube sama di apa sih kalau yang portal digital gitulah. Portal digital. Pokoknya semua aplikasi tentang musik itu ada semua di situ. Jadi teman-teman kalau mau kepo terkait musik mereka, album mereka bisa kepoin banget gitu. Yes. Atau mau lihat pertunjukannya bisa juga datang ke tempat langsung di New City Kota Baru. Bentara Budaya, silakan. Ya. Nah, aku mau tanya Mas. Yes. Lika-likunya aku mau jawab. Benar dong. Karena aku nanya, Mas jawab gitu. Nah, aku tuh penasaran lika-likunya selama ada JMS ini gitu. Yang jelas karena kota Jogja ini kota pelajar yang isinya keluar masuk mahasiswa ya. Di komunitas pun berlaku seperti itu. Ada yang datang masuk terus mereka lulus atau kerja keluar lagi. Rasanya kayak apa ya? Kayak manusia abadi dulu di situ. Iya. Selama berapa tahun tuh lihat orang keluar masuk. Tapi ya itulah dinamikanya komunitas ya. Pernah suatu ketika itu suatu angkatan itu kan bisa kita ada beberapa angkatan berlayar ini keluarnya ada yang ganti ini keluar yang gantiin. Ada di mana satu angkatan itu beberapa angkatan itu keluarnya bareng. Jadi kita kerepotan nggak ada ngisi. Nggak ada apa namanya yang nerusin. Terus ada yang akhirnya yang sudah lama-lama akhirnya turun lagi ke situ gitu. Itu kan dinamika komunitas seperti itu toh. Ya, tapi salut sih. Maksudnya komunitas-komunitas seperti itu kan Mas, kepekaan mereka terhadap komunitas itu, kekeluargaan mereka itu sangat-sangat nggak perlu dipertanyakan lagi. Solid banget, guys. Ya intinya kita nggak pernah ngomongin musik di luar sih. Jarang. Untuk cari bonding kan kita malah jarang ngomongin musik. Ya temenan kayak biasa aja. Kalau udah bosan kalau ketemu ngomongin musik mulu. Iya sih. Jadi ngomongin apa kayak pacar kayak apa? Ya sewajarnya manusia. Sewajarnya ya. Mereka bergaul lah. Iya namanya juga manusia kan datang dan pergi gitu kan Mas. Betul. Di komunitas karena kadang-kadang kita piknik bareng gitu kan juga. Oh iya. Iyalah. Teman-teman iyalah kita juga pernah kita bikin malah pertunjukan pagi banget jam 5 pagi setelah subuh kita mulai itu tahun berapa ya lupa aku di Pantai Indrayanti namanya Jazz Pantai mulai jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Oh itu anaknya JMS Jazz Pantai. Salah satu cabang kegiatan kita juga. Oh iya. Terus kita dulu pertama-tama diain bis siapa yang mau bareng sama kita. Tahu-tahu di sana sudah banyak yang ngecamp loh ternyata. Di Pantai Indrayanti dulu waktu belum ramai tapi terus itu diliput sama beberapa stasiun TV nasional juga. Terus kita juga punya namanya Jazz Bondalan. Kita main di jalan di tepi-tepi jalan yang memang tidak lazim digunakan untuk pertunjukan musik. Nah di Ring Road, di Sunday Morning gitu. Itu ternyata gak bahaya ya sumber penjualan ini selesai bu nanti bu back. Kali katanya di pinggir jalan kan. Ya yang maksudnya yang aman lah misalnya di Sunday Morning tuh GM. Terus di alun-alun utara juga pernah namanya Jazz Bondalan. Oh berarti dulu kita punya berbagai kegiatan sih di Jazz Senin tuh itu. Jadi kegiatannya itu sendiri memang nggak cuma Senin doang, nggak cuma di Senin doang. Ya, walaupun kerjanya di hari Minggu di weekend. Ya, kadang-kadang kita ngumpul bareng buat latihan bareng gitu. Terutama teman-teman yang baru masuk pengen latihan gitu. Kita dulu punya mabes jadi enak bisa ngumpul di situ. Jadi hampir tiap hari itu ketemu. Nah, ini aku penasaran sih Mas. Maksudnya kan
Jazz Band Senen itu seterbuka itu sama Seterbuka itu. Seterbuka itu bahkan kalau kita ulang tahun ya, Jazz Band Senen ulang tahun kita nggak kita lihat tapi cuman kadang kalau nggak Desember Januari pokoknya itulah. Kalau kita bikin event ulang tahun itu kadang-kadang penonton ada yang bawain tart, ada bawain apa. Ya, terima kasih. Kita tuh nggak pernah nyuruh apa-apa. Yang penting kamu bisa seneng, bisa ngambil manfaat, monggo. Gitu. Tuh. Itu menarik sih teman-teman. Aku tuh juga sepenasaran itu. Paling habis ini aku juga sama teman-teman dari kru ya. Teman-teman kita habis ini ke JMS minggu depan. Maksudnya nggak mungkin dong karena kan hari ini hari Selasa. Iya nggak sih? Ya hari Selasa. Jadi masalahnya. Ya. Jadi minggu depan tunggu aja bakal ada penampilan akrobatik dari aku di JMS. Langsung kayang gitu. Kayang begini nih. Tiba-tiba disuruh kayang. Ya kan? Main akrobatik di JMS. Karena seterbuka itu teman-teman. Ya, maksudnya menerima nggak peduli latar belakang kalian seperti apa, status sosial kalian seperti apa, di JMS itu semuanya dianggap keluarga gitu. Ya. Datangnya happy, pulangnya juga happy seperti itu. Karena dianggap keluarga sering pinjam duit dia lah ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Oh, boleh Mas. Boleh. Kebetulan nih bokeh nih. Kebetulan lagi bokeh. Terus nih, aku sebelum acara ini habis. Udah selesai. Belum. 14,5 jam lah. Warnet kalau itu kita nambah billing kalau kita kalau kayak gitu Mas. Belum apa-apa ya udah selesai. Pertanyaan singkat aja sih Mas. Oke. Pertanyaan singkat. Sayang istri apa sayang anak? Kebetulan saya belum punya anak ya, saya yang istri. Sayang istri. Tapi kalau udah punya anak, dua-duanya dong. Oh ya. Ceritanya nonton gimana nanti? Maaf nggak bermaksud. Indomie atau Indomie goreng? Goreng. Kenapa? Ya enak aja. Apalagi pakai telur, enak banget tuh. Duh, kurang. Apalagi? Kurang Mas kalau pakai telur. Kenapa? Cukup pakai mie aja karena kan kalau kata dokter tuh kalau makan mie itu udah mie aja nggak usah dicampur gitu. Kenapa? Karbohidratnya Mas. Kok ngatur-ngatur sih dokternya? Ngapain dokter ngatur-ngatur? Ya nggak juga bisa ya. dong ngatur-ngatur gitu dong. Ya juga ya. Ya aduh gimana ya. Terus pilih dunia musik atau dunia hiburan? Dunia musik. Dunia musik. Karena secinta itu sama musik. Ya. Berarti sebenci itu sama dunia hiburan. Loh, enggak juga. Enggak juga. Nah, kalau gua benci kenapa emangnya? Kayak kita bercanda doang guys, itu cuman ini doang lah, jangan dianggap serius lah. Jadi mohon maaf ya, Trans 7, Trans TV, Trans Jogja, Trans Jakarta, mohon maaf ya. Semuanya kami minta maaf ya, gak bermaksud kok, ini cuman buat. Oh iya, karena ini udah mau selesai juga, mungkin ada. Serius nih selesai nih? Ya, mungkin ada sepatah dua patah yang mau dipatah-patahin sama semua. Mungkin buat penonton yang di rumah sama penonton yang ada di tempat mungkin. Ya teman-teman yang belum pernah dengerin musik jazz, dengerin, tapi nggak usah dipaksa suka juga. Kalau nggak suka nggak apa-apa, musik itu sangat luas. Jadi kalau mau dengerin monggo, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalian punya banyak sekali alternatif musik yang bisa didengerin. Dan juga sangilah bapak dan ibu teman-teman ya, itu karena saya bentar lagi ya sudah selesai. Itu dia ya, sepatah dua patah yang sudah disampaikan sama Simbah juga. Jadi dari aku pribadi juga aku harap teman-teman yang di rumah itu bisa paham mengenai jazz itu sendiri seperti apa, dan sudah tidak perlu mempertanyakan lagi terkait isu-isu musik jazz itu. Katanya apakah benar jazz itu tuh cuma boleh dinikmati oleh kaum atas, ternyata sudah dijawab juga dan semuanya itu aman teman-teman. Betul, teman-teman yang mau ngambil skripsi di jazz benar monggo silakan, nanti ya, narasumber bisa tanya banyak orang. Ya, musik itu haram kalau jelek. Betul. Ya kan? Jadi kalau musiknya bagus kita suka gitu. Kebetulan aku suka banget sama jazz juga. Serius, artis jazz siapa yang suka? Bruno Mars. Bruno Mars. Bukan itu pop itu. Bukan itu pop. Ayo, Oke, kita akhirin aja teman-temannya. Karena kita udah mau habis juga nih. Kan saya juga mau makan, lapar gitu. Jadi makasih untuk Simba udah mau datang juga, udah mau direpotin, datang jauh-jauh kemari. Ya, pakai password ke sini nih. Ya enggak dong. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang udah ada di sini dan penonton-penonton yang ada di rumah karena sudah mau stay di acara kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Macata. Mari cari tahu.